Sayyidina Ali punya anak namanya Sayyidina Al-Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lalu kemudian ketika beliau akan meninggal dunia, qala tabib, dokter berkata kepadanya, qad qata'a am'a'ahu, racun sudah memutus ususnya. Jadi Sayyidina Al-Hasan ini diracun. Faqala Al-Husain, ya Aba Muhammad, wahai Hasan, akhbirni, beritahu kepadaku, man saqaka, siapa yang memberi engkau minum? Jadi racun itu dimasukkan ke dalam air minum. Itu maka saya dinasihatkan orang, Ustaz hati-hati minum. Walima ya akhi, kata Hasan, untuk apa kau tanya aku? Aqtuluhu, aku mau membunuh orang yang meracunmu itu. Qabla an adfanaka, sebelum jasadmu kukubur, lebih dulu kubunuh orang yang meracunmu itu. Lalu kemudian, ya akhi, innama hadhihi dunya, kata Sayyidina Hasan, ini kan cuma dunia, layalun faniyah, hanya malam-malam yang hampa dan sirna. Hidup dunia ini layalun faniyah, hanya malam-malam yang hampa dan sia-sia. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, semuanya sia-sia, kecuali malam tahajud. Bukan malam Real Madrid Barcelona, kecuali malam. Da'ahu, biarkan dia. Orang yang meracunku itu, biarkan dia. Hatta altaqiya ana wa huwa indallah, sampai aku berjumpa dengan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Sayyidina Hasan siapa yang meracun dia, tapi kata dia, biarlah sampai aku nanti berjumpa dengan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aba ayyusammiyahu, dia tak mau menyebut namanya. Jadi semua yang meninggal dalam buku ini, ada hal yang perlu kita ambil dari kematian mereka. Hebatnya orang-orang soleh itu, dia sampai menjelang kematiannya pun masih tetap memberikan pelajaran. Ususnya sudah putus-putus, masih sempat dia memberikan pelajaran berharga. Jangan dendam kesumat, dan pandanglah kehidupan ini hanya malam-malam yang hampa sia-sia, dan setelah itu kita akan menghadap Allah yang membunuh mati, yang dibunuh pun mati. Apa yang diinginkan oleh Sayyidina Al-Hasan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, maka ketika dia mati menghadap Allah, dia mendapatkan balasan bighairi hisab, tidak terhitung. Balasan bighairi hisab, unlimited, tak dapat dihitung balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah 35 menit. Yang terakhir, Sayyidina Al-Husain meninggal dunia. Fawafadahu ila Yazid, kepala Sayyidina Al-Husain diletakkan di depan Yazid anak Muawiyah. Fawada'a baina yadayhi wa indahu Abu Barza al-Aslami, faja'ala Yazid yankutu bil qadib. Yazid menusuk-nusukkan pedang ke mulut Husain. Kepala Husain yang sudah dipotong di Karbala diletakkan di hadapannya, diambilnya pedang, ditusuk-tusukkannya ke mulut Sayyidina Husain. Wa yaqul, apa kata Abu Barzah? Tafluqu haman min anasin a'izzah alaina wa hum kanu a'aqqa azlama. Kami pisahkan, kata si Yazid dengan angkuhnya,
kami pisahkan kepala orang mulia karena mereka durhaka dan aniaya. Dijawab sama Abu Barzah, irfa' qadhibak, angkat pedang. Laqad ra'aitu Rasulullah SAW fahu ala fihi, angkat pedangmu wahai Yazid, aku pernah melihat mulut Nabi mencium cucunya ini. Yang kau tusukkan dengan pedang itu adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Cucu Nabi, anak Fatimah, anak Sayyidina Ali, begitu perlakuan orang zalim terhadapnya. Jadi kalau hari ini ada orang, kenapa dunia ini rusak Ustaz? Orang baik kok dianiaya. Ente seperti baru hidup kemarin. Ente belum baca sejarah. Dunia ini hanya cerita berulang tentang orang yang angkuh dengan kekuasaannya dan orang yang benar dengan kelemahannya. Ini cerita lama. Ini cerita sudah 1400 tahun yang lalu. Hanya saja zaman berganti, musim berubah, perbuatannya sama saja. Yang berkuasa angkuh sombong, yang lemah teraniaya, Sayyidina Al-Husain. Tapi sampai hari ini, berapa banyak, coba adakan survei di Indonesia, berapa orang yang bernama Husain dan berapa orang yang bernama Yazid. Mohon maaf Pak Yazid yang tersinggung. Kalau ada Yazid, pasti dia kasih nama Yazid, bukan Yazid, karena ini Yazid yang lain. Karena ada Imam Abu Yazid Al-Bistami. Mungkin yang diambil itu karena sufi, karena tasawuf, bukan yang menusukkan pedang ke mulut Sayyidina Al-Husain. Qala Al-Hasan Al-Basri, halaman 57. Imam Hasan Basri berkata, aqbala ma'al Husain 16 rajulan min ahli Madinah. Bersama Husain ada 16 laki-laki dari keluarganya. Lam tabkis sama'u ala ahadin, langit tidak pernah menangis setelah Nabi Yahya kecuali pada masa Sayyidina Al-Husain. Langit tak pernah menangis. Waktu Nabi Yahya, ya, tapi setelah itu tak pernah lagi. Baru menangis lagi pada masa Sayyidina Al-Husain. Kata Imam Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in. Meninggal 10 Muharram tahun 61 Hijrah, umur 56 tahun 5 bulan. Cucu Nabi aja begitu, apalagi lah kita. Jadi siap kita mati di apapun, yang penting bukan cara matinya, tapi matinya sebagai syahid. Sayyidina Al-Husain syahid, Sayyidina Al-Hasan syahid, Sayyidina Ali syahid, Sayyidina Utsman syahid, Sayyidina Umar bin Khattab syahid, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahid. Kenapa Nabi Muhammad syahid? Karena dia meninggal diracun oleh orang Yahudi pada tahun ke-7 Hijrah. Jadi tahun ke-7 Hijrah Nabi diundang ke Khaybar, disuguhkan makanan, dimakannya kaki kambing bagian depan karena itu makanan kesukaan Nabi. Rupanya disitulah diracun. Sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memakan satu suapan itu lalu kemudian dimuntahkan, tapi ada beberapa tetes racun itu masuk ke dalam. Kenapa Jibril tidak kasih tahu? Kenapa malaikat wahyu tidak datang? Kata orang yang tak percaya, sebenarnya Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Muhammad. Yang pertama nikmat nubuwah, yang kedua nikmat syahadah. Nikmat nubuwah kenabian, nikmat syahadah syahid. Kalau tidak jadi nabi, paling tidak jadi syahid. Kita sudah tak jadi nabi, syahid pun tidak. Lalu muncul nabi palsu. Nauzubillah. Ish kariman au mut syahidan. Kalau kau hidup, hidup mulia. Kalau mati, mati syahid. Anak-anak kita tadi syahid menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah.
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, syahidtu Abu Hurairah, aku melihat Abu Hurairah shalla ala Aisyah, menyolatkan jenazah Aisyah bil Baqi, di pemakaman Baqi. Wa kana khalifatu Marwan alal Madinah, beliau adalah pengganti Marwan di kota Madinah. Wa qad i'tamara tilkal ayyam, beliau mewakili khalifah sebagai pengganti Marwan ibn al-Hakam, maksudnya memimpin Madinah, karena Marwan pergi melaksanakan umrah beberapa hari. Aisyah dufinat Aisyatul lailan, dikuburkan pada waktu malam. Nah, ini dalil bahwa boleh orang dikebumikan pada waktu malam, tidak menunggu besok pagi, karena jenazah itu la tahbisuni, kalau kamu mengantarkan jenazah maka jangan tahan. Kalau ada orang meninggal dunia, jangan tahan jenazahnya, cepat-cepat kebumikan. Kalau dia orang baik, maka dia cepat berjumpa dengan kebaikannya. Kalau dia orang tak baik, maka dia tidak menjadi beban kita. Nah, jadi jenazah jadi mesti cepat dikebumikan, karena prinsipnya dalam Islam, baik orangnya, semakin cepat dia bertemu dengan kebaikannya. Anda dia tak baik, sama berarti kita tak mungkin menyimpan bangkai. Cepat-cepat kita lepas dari orang yang tak baik. Makanya saya kalau disuruh melepas jenazah, tak panjang-panjang, langsung aja baca doa supaya cepat. Jangan sampai kadang orang melepas jenazah semua mau ngasih kata sambutan, macam lomba pidato. Banyak lagi yang perlu kita lakukan. Nah, ini tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan paling ramai ketika itu kota Madinah pada saat meninggalnya. Lau jumi'a ilmun nas kullihim wa ummahatil mu'minin lakanat Aisyatu awsa'ahum, kata Imam Zuhri. Imam Zuhri itu gurunya Imam Malik bin Anas. Dia punya guru namanya Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Kalau dikumpulkan semua ilmu manusia, maka lebih luas, belum tentu mencapai ilmu Aisyah. Maka banyak orang bertanya, apa alasan rasional mengapa Nabi menikah dengan Aisyah? Andai Nabi tidak menikah dengan Aisyah, siapa yang meriwayatkan hadis-hadis khusus, maaf, hadis tentang Nabi mandi, hadis tentang Nabi tidur, hadis-hadis yang khusus bersifat pribadi, itu diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau bukan sekedar istri Nabi, beliau juga seorang faqih, seorang ahli Islam, sehingga banyak sahabat-sahabat bertanya dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Anak-anak perempuan, alhamdulillah tadi di antara beberapa anak yang akan belajar ke Mesir adalah perempuan. Zaman saya kuliah dulu, mahasiswa 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Sekarang kabarnya jumlah banyak sekali, karena perempuan mesti diajar, dididik oleh perempuan. Guru tahsin, guru tahfiz perempuan. Yang mengajarkan fikih khusus untuk ibu-ibu juga perempuan. Adapun dalam keadaan darurat tidak ada ustazah, barulah laki-laki mengajar. Ini pentingnya anak perempuan kita wakafkan dalam tanda kutip, karena wakaf itu mesti harta. Yang dimaksudkan orang mewakafkan anaknya artinya disekolahkannya agama, supaya anak ini menjadi falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya berperang, tapi hendaklah beberapa orang ikut untuk menuntut ilmu, supaya setelah itu mereka pulang ke kampung halamannya, liunziru qaumahum, supaya mereka memberikan peringatan, la'allahum yahzarun. Beberapa orang ada yang fakultas hukum, ada yang jadi arsitek, ada yang bisnis, tak apa-apa, tapi tadi ada 41 orang pergi ke Al-Azhar, nanti 4 tahun, 6 tahun, 9 tahun mereka akan pulang lagi ke Banjarmasin,
pulang ke Kalimantan, mereka akan liyunziru qaumahum, mengingatkan umat. Waktu itu kita mungkin sudah tak ada lagi di atas muka bumi ini, tapi tetap ada yang akan mengingatkan, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan umat ini menjadi umat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buku ini pun saya tulis 35 kisah saat maut, itu supaya takut. Jadi waktu membaca ini datang rasa takut. Tapi bukan berarti rasa takut lalu kemudian besok semua yang hadir ini bawaannya mau mati aja. Bukan itu maksudnya. Justru makin semangat. Ya, semakin semangat. Saya tidak mau setelah ini dapat kabar, apa kabar Banjarmasin? Setelah baca kitab itu, Pak Wali udah nggak peduli lagi sama kami, Pak Ustaz. Oh, bukan. Setelah ini justru makin semangat. Tahun depan beasiswanya meningkat lagi untuk alumni. Amin. Kuat doa mereka ini, Pak Wali.